Lintas provinsi yang diperbolehkan itu seperti apa sih Kak? Urutan PTN-nya bagaimana? Kalau hanya satu PTN saja bagaimana? Jika satu PTN langsung 2 prodi lintas wilayah atau lintas provinsi bisa kan? Bagaimana penjelasan lintas provinsi tahun ini? Sebelumnya, yuk subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Saya juga berbagi informasi setiap hari lewat Instagram menuju PTN, silahkan di follow. Nah, sebenarnya semua pertanyaan kalian itu sudah ada dalam ketentuan LTMPT yang berikut ini. Oke, mari kita bahas ya, teknik pemilihan jurusan sesuai poin 1 dan poin 2. Nah, ini ada di antara kalian yang berkomentar, kayaknya ini di YouTube. Kak, kalau kita hanya milih satu PTN di luar wilayah saja, jumlah prodinya boleh 1 atau 2. Nah, kemarin malah ada yang berkomentar lebih tegas lagi. Namun saya scroll lagi, saya cari komentar itu ternyata sudah dihapus oleh yang berkomentar. Kalau saya simpulkan, pertanyaannya tuh seperti ini. Lintas wilayah kan aturannya jika 2 PTN. Maka satu PTN harus di provinsi asal. Nah, kalau saya luar provinsinya hanya satu PTN saja, berarti kan boleh langsung 2 prodi. Misal saya asal Sumatera Barat, ambil satu PTN yaitu UGM, yang berarti lintas provinsi, dengan jurusan hukum pilihan 1 dan ilmu pemerintahan pilihan 2. Itu kan berarti boleh. Ada juga yang bertanya, kalau saya lintas provinsi, PTN manakah yang harus dinomor satukan dan mana yang harus ditaruh nomor 2? Apakah nomor 1 harus seprovinsi atau boleh yang lintas provinsi? Oke, kita kupas satu persatu ketentuan LTMPT yang berikut ini. Kita lihat yang pertama tadi. Poin 1, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Kayaknya ini sudah tidak ada masalah ya, kalian paham semua. Jadi kalau mau memilih satu PTN langsung 2 prodi itu boleh. 2 PTN, 2 prodi juga boleh. Nah, untuk strategi enaknya 2 PTN atau 1 PTN itu kan sudah kita bikinkan videonya kemarin ya. Tinggal kalian simak aja video tersebut bagi yang belum menontonnya di akun YouTube saya yang terbaru. Nah, sekarang yang jadi perdebatan di antara calon pejuang SNMPTN 2021 itu adalah poin 2. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah. Karena program studi itu adanya di dalam PTN, maka otomatis kalian harus mengambil satu PTN di provinsi asal sekolah kalian. Nah, jika memilih satu program studi saja, bisa memilih PTN di provinsi manapun. Dalam konteks lintas wilayah, titik tekan kalimat dari LTMPT itu adalah prodinya. Maksud yang ingin LTMPT sampaikan adalah kalau kalian mau lintas wilayah dan berencana mengambil 2 prodi, maka salah satu prodinya harus di provinsi asal. Kita lihat lagi komentar dari kalian. Izin bertanya Kak, kalau saya asal sekolah Jawa Tengah, mau ambil di UPN Yogyakarta hanya 1 PTN saja, langsung 2 jurusan sekaligus, di sana diperbolehkan apa tidak? Karena kalian ini Jawa Tengah dan kalau ke Yogyakarta itu lintas provinsi, berarti kalian hanya bisa memilih 1 saja. Misalkan mau ke UPNY ya tidak bisa 2 jurusan, harus 1 jurusan saja. Karena jika memilih 2 prodi, salah satu prodinya harus berada di provinsi asal, di PTN provinsi asal. Jika kalian misal dari Jawa Tengah ingin memilih 2 prodi atau jurusan lintas provinsi di Yogyakarta, sekalipun hanya 1 PTN saja, itu tidak diperbolehkan. Tidak ada keterangan yang menyebut jika 1 PTN dengan 2 prodi bebas memilih di provinsi manapun. Tetapi jika memilih 1 prodi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Nah, sekarang apa solusinya atas ketentuan LTMPT 2021 ini dan bagaimana peluang lolosnya? 1.
Jika kalian hanya ingin lintas wilayah saja dan merasa tidak cocok, tidak berminat, tidak ada chemistry, tidak ada feeling, tidak ada pilihan prodi di PTN yang sewilayah dengan sekolah asal, maka putuskan untuk memilih satu prodi saja di luar provinsi yang kalian inginkan. Pilihan 2 berarti tidak ada, fix. Nah, sekarang yang kedua, solusi yang kedua. Kalau merasa lebih nyaman memilih 2 prodi, maka cari satu prodi di PTN seprovinsi dan satu prodi lain di luar provinsi. 3. Tentang peluang, ini juga sering ditanyakan. Baik satu prodi maupun 2 prodi sama-sama berpeluang. Kelebihannya kalau 2 prodi adalah jika tidak lolos pilihan 1, kita masih punya peluang lolos di pilihan 2. Itu aja. Tapi kalau memilih satu prodi aja tetap berpeluang lolos. Kemarin ada kakak kelas kalian yang memilih ilmu keperawatan Universitas Jember dan hanya satu pilihan saja. Dia lolos ilmu keperawatan Universitas Jember tersebut. Jadi tidak ada masalah dengan satu pilihan atau 2 pilihan. Sekarang bagaimana penempatan yang benar jika 2 PTN yang salah satunya Linprof atau lintas provinsi? Oke ya, LTMPT tidak memberikan aturan baku. PTN 1 harus provinsi asal atau harus PTN lintas provinsi, ini tidak diatur. Jika kalian misalkan pengen lintas provinsi, mana yang harus diletakkan dalam pilihan 1 dan mana yang harus diletakkan dalam pilihan 2, itu terserah kita. Bisa yang pilihan pertama adalah yang lintas provinsi, pilihan kedua yang seprovinsi. Atau pilihan 1 yang seprovinsi, pilihan 2 yang lintas provinsi. Nah, namun idealnya ya, memilih pada pilihan 1 itu taruhlah PTN yang secara klaster lebih tinggi, sekalipun PTN itu berada di luar provinsi. Nah, PTN-PTN yang berklaster tinggi atau yang saya sebut sebagai PTN unggulan itu kan sudah kamu lihat pada video yang kemarin. Kamu bisa cek video itu bila belum melihatnya. Nah, sebagai bagian akhir dari paparan saya ini, saya akan tampilkan beberapa simulasi pemilihan prodi dan PTN secara lengkap. Teknis pemilihan prodi SNMPTN 2021 jika sewilayah. Bisa prodi X PTN A, prodi Y PTN A. Itu berarti satu PTN, boleh. Atau prodi X PTN A, prodi X PTN B, itu juga boleh. Yang ketiga, prodi X PTN A, prodi Y PTN B. Jadi bisa sama bisa beda. Atau cukup satu aja, prodi X PTN A yang sewilayah, itu boleh. Seperti contoh kakak kelas kalian asal Jawa Timur hanya memilih ilmu keperawatan UNED saja dan diterima. Nah, sekarang teknis pemilihan prodi SNMPTN jika ada lintas wilayahnya. Prodi X PTN A yang sewilayah, prodi Y PTN C yang luar wilayah, boleh. Atau kalian balik, prodi X PTN C luar wilayah baru prodi X PTN A yang sewilayah. Atau cukup prodi X PTN C yang luar wilayah saja, jadi hanya satu pilihan saja. Nah, yang nggak boleh adalah dua-duanya luar wilayah, itu tidak boleh. Jadi walaupun hanya satu PTN, kalau 2 prodinya sama-sama luar wilayah, itu tidak diperbolehkan. Sedikit mungkin saya kasih contoh. Misalkan kalian adalah Jawa Timur, misalkan ya. Boleh memilihnya kayak gini. Sistem informasi ITS, fisika ITS, itu berarti 1 PTN. 2. Sistem informasi ITS, sistem informasi UPN Jatim. Ini juga satu wilayah, boleh. Atau yang ketiga, sistem informasi ITS, statistika UPN Veteran Jawa Timur, boleh. Atau cukup satu aja, sistem informasi ITS. Bagi kalian di Jawa Timur, bisa langsung 1 PTN, 1 prodi juga tidak ada masalah. Nah, yang kalau luar wilayah bagaimana? Misalkan kalian Jawa Timur ya, akuntansi UGM berarti kalian luar wilayah. Akuntansi UNESA sewilayah. Atau akuntansi UGM pilihan 2-nya pendidikan ekonomi UNESA misalkan. Akuntansi UGM saja langsung juga boleh. Akuntansi UGM, akuntansi UNY tidak diperbolehkan karena kalian dari Jawa Timur. Akuntansi hukum UGM juga nggak boleh.
kemudian akuntansi UGM, ekonomi UNY juga tidak diperbolehkan. Itu tadi adalah contoh-contoh bagaimana cara memilih prodi baik yang sewilayah maupun yang luar wilayah. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan great your future. Selamat mendaftar SNMPTN 2021, semoga sukses.